Yang mukmin tersebut adalah orang yang beriman terhadap yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah, yang mendirikan sholat dan menafkahi sebagian rezeki kami yang kami anugerahkan kepada mereka. Karena apa? Konsekuensinya tidak meyakini adanya jin, tidak meyakini apa yang Nabi sampaikan, seakan-akan yang mengatakan Nabi sedang menceritakan sesuatu yang dongeng. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan menyaksikan satu video daripada Kumailah Hakimah di dalam perbincangannya, ya, membahas tentang ayat-ayat yang termuat di dalam Al-Quran. Nah, lalu di dalam perbincangannya ada beberapa narasi-narasi yang menyinggung, ya, ataupun mempertontonkan betapa dia itu banyak yang dia tidak ketahui tentang Al-Quran, tapi mencoba menerka Al-Quran. Dan itu pun yang dia jabarkan di luar apa yang pernah dijabarkan oleh para ulama. Lalu saat kita menanyakan, kenapa kita harus mendengar para ulama? Seperti yang aku bilang tadi, dan di banyak video aku mengatakan bahwa rujukan sejati umat Islam yaitu tentang bagaimana mengikuti lisan Rasulullah terhadap penjabaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk Rasulullah, otoritas tertinggi menjabarkan hanya Rasulullah. Maka ulama kontemporer setelah era Rasulullah dan era sahabat dan era tabi'in, yaitu paling wajib daripada orang yang menjabarkan Al-Quran itu mempunyai satu mata rantai keilmuan ataupun satu mata rantai penjabaran Al-Quran yang valid hingga sampai ke era Rasulullah agar selisan dengan Rasulullah dalam menjabarkan Al-Quran. Walaupun kita mendapati para ulama justru mengembangkan, bukan mengkontra. Jadi andaikan ada para ulama yang di dalam pendapatnya mengkontra apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka sudah pasti tafsirnya tentang Al-Quran tetap akan ditolakkan. Lalu bagaimana dengan Kumailah Hakimah? Siapa dia, kan kita? Nah, jangankan Kumailah Hakimah, ulama saja akan ditolak apabila menjabarkan Al-Quran di luar para sahabat menjabarkan, di luar tabi'in menjabarkan. Karena era paling dekat dengan Rasulullah yaitu era sahabi, setelah itu tabi'in. Wajibnya sanad penjabaran Al-Quran mengikuti Rasulullah. Tanpa kita perpanjang, mari kita dengarkan penjabaran dari Kumailah. Adakah ini menjadi kebenaran? Maka ini akan menjadi keilmuan buat kita. Kalau ini sebuah kesalahan, cukup kita mempelajari bahwa banyak orang yang kemudian di akhir, ya, menjelang akhir dunia ini, di dalam statement ini kita dapat menangkap bahwa seorang Kumailah akan menolak dari satu sisi yang diyakini oleh ulama tasawuf, yaitu irhas dan karomah. Dia menunjukkan apa? Bahwa ini adalah sebuah penipuan. Akan tetapi kita ekstrak dari awal, teman-teman. Ekstrak dari awal bahwa ingat salah satu kemusyrikan yaitu meyakini adanya kekuatan yang lain selain daripada kekuatan Allah Ta'ala, meyakini adanya kekuatan lain selain kekuatan Allah Ta'ala ataupun dengan izin Allah Ta'ala terhadap kekuatan tersebut, maka murtadlah dia. Misalnya ada satu bebatuan yang diambil daripada tanah haram misalnya, gitu, ya kan? Bebatuan tersebut diambil daripada tanah haram, yaitu Masjidil Haram, tanah yang dimuliakan. Lalu meyakini bebatuan itu memberikan kekuatan kepadanya, maka itu murni musyrik, murni murtad, dan murni keluar daripada agama Islam. Tapi Islam mengajarkan bahwa setiap kekuatan yang muncul, setiap kekuatan yang ada itu datang daripada izin Allah, biiznillah. Seperti hidupnya Nabi Isa yang mengatakan apa? Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, biiznillah. Bukan karena kekuatan hebat daripada Nabi Isa itu sendiri. Tidakkah kita melihat bagaimana Nabi Adam juga dilahirkan tanpa ayah dan ibu, biiznillah. Bukan daripada kekuatan Adam itu sendiri. Lalu penyelewengan yang sering kita dapati daripada praktik-praktik ayat Al-Quran ini, yaitu dengan yang sering saya dapati, ya, dengan menyelewengkan ayat Al-Quran. Ada tasydid yang dibuang misalnya, ataupun apapun gitu, ataupun huruf yang diganti, yang sebenarnya itu justru menjadi mantra iblis, gitu, teman-teman. Gitu. Agar tapi percayalah bahwa kalamullah, ya, kitab suci Al-Quran ini dapat mengalahkan apapun. Karena ingat,
Jika basahan daripada liur kita itu beserta kalamullah, penyakit apa yang berani dengan kalamullah sedangkan Allah yang menciptakan penyakit tersebut? Ya. Kekuatan apa yang dapat merusak kita ataupun memberi mudarat kepada kita sedangkan di lidah kita itu bersih, di lidah kita itu basah dengan kalamullah? Menunjukkan apa? Tergantung. Kamu percaya bahwa Allah Maha Kuasa? Kamu percaya Allah akan mengizinkan setiap keburukan apapun ataupun penyakit apapun akan musnah karena kalamnya? Boleh. Jadi ingat konsekuensinya. Meyakini Allah yang akan memberikan kekuatan, bukan meyakini ayat tersebut yang memberikan kekuatan. Bisa dipahami? Misalnya terbuatnya sebuah azimah, atau enggak azimah? Jimat. Yang jimat tersebut menyemat ayat-ayat Al-Quran misalnya. Lalu apakah itu sebuah kebenaran? Kalau kamu meyakini jimat tersebut yang memberikan kekuatan terhadapmu dan yakin penuh tanpa ada kadar meyakini bahwa itu menjadi asbab daripada kekuasaan Allah ataupun meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah terhadap jimat tersebut, maka murtadlah kamu. Ya. Jadi ada satu hal positif yang daripada narasi Qumailah, ada yang negatifnya. Ingatlah karamah, irhas ataupun yang terjadi kejadian-kejadian luar biasa daripada Nabi sekalipun yang disebut dengan mu'ajizat, itu biiznillah. Ghaira muqtasab. Bagaimana arti muqtasab? Tidak ada jenjang-jenjang muqtasab ya. Muqtasab itu tidak artinya tidak ada jenjang-jenjang yang kamu harus tempuh dari step ini ke step ini, dapatin ini, lurusin ini, dapatin ini, berzikir seperti ini, berzikir begitu, akhirnya kamu bisa terbang. No. Karamah, irhas, mu'ajizat itu murni diberikan Allah ya, bukan karena ada step yang kita jalani. Biasanya para ulama ya, di era Imam Ghazali, di era Imam Tabi'in ya, ataupun di era imam-imam terdahulu yang mengarang kitab, misalnya karamah daripada Imam Nawawi. Saat kemudian Imam Nawawi mengarang kitab, jari jemarinya itu bersinar layaknya cahaya. Imam Rafi'i yang sekeliling daripada dirinya, misalnya pohon ataupun apapun, bersinar untuk menerangi Imam Rafi'i menyelesaikan kitabnya. Lalu menyalahi hukum alam. Benar seperti apa kata Qumailah, menyalahi hukum alam. Agar tapi sifat-sifat yang menyalahi hukum alam ini apakah bisa ditolak logika? Sangat tidak bisa. Karena apa? Yang berkecimpung di sini bukan kekuatannya Imam Nawawi. Yang berkecimpung di sini bukannya kekuatannya Imam Rafi'i. Akan tetapi yang berkecimpung di sini yaitu biiznillah. Jadi saat beliau mendapati kegelapan, ya, saat beliau sedang gelap, ingin menyelesaikan karangan yang terhadap ekstraknya beliau, mengekstrak hadis dan dalil-dalil untuk mendapati hukum, Allah bantu beliau dengan menerangi dirinya. Kalau Imam Nawawi menggunakan tangannya yang bersinar, kalau Imam Rafi'i sekelilingnya yang bersinar. Itu semuanya terjadi ya karena Allah mengilhamkan. Bukan karena beliau pengarang kitab, bukan karena beliau rajin ibadah, bukan. Karena Allah mengilhamkan tersebut, bukan karena jalur muqtasab. Jadi hati-hati teman-teman terhadap tarikah-tarikah yang mengatakan apa? Kalau masuk ke tarikah saya, membacakan la ilaha illallah 1000 kali, subhanallah 2 juta kali misalnya, ya, maka Anda akan terbang. Mohon maaf, itu ajaran iblis. Untuk menunjukkan apa? Tidak ada yang namanya karamah, irhas, mu'ajizat yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para rasul. Nabi Musa membelah lautan, itu bukan karena kekuatannya dan bukan karena ketaatannya, tapi Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa, Allah mengilhamkan kepada Nabi Isa, Allah mengilhamkan kepada Nabi Sulaiman, Allah mengilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena murni itu ilhamnya, bukan jalur mukhtasab. Karena jika mu'jizat, irhas, karamah adalah jalur mukhtasab, sungguh manusia ini hari ini tidak ada yang berlalai. Justru dia akan terus ya beribadah demi apa? Mendapati bisa jalan di atas air, terbang di udara. Tapi Allah tidak memerintahkan itu. Allah mengajarkan kita bagaimana mencintai dirinya, dan dengan cintanya Allah akan memberikan reward ataupun bonus, yaitu surga. Dan kita pun hamba yang sejati tidak mengharap kejadian luar biasa itu terjadi. Oh, karena ibadah kita ternyata ada kejadian luar biasa yang terjadi terhadap kita, ya berarti itu bonus buat kita, bukan sesuatu yang menjadi mukhtasab. Lalu tarikah itu apa, Ustaz? Tarikah itu adalah jalan, satu jalur yang kita berzikir sesuai dengan sanad para sahabat.
Misalnya adanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa dibaca? Setiap selesai sholat 100 kali. Kenapa 100 Ustaz? Dulunya ada ulama pengarang kitab ataupun dan semuanya, beliau adalah seorang alim membicarakan hal tersebut. Artinya apa? Kita sejalan dengan ibadahnya beliau. Dengan tujuan tabarukan. Ya Allah, sebagaimana engkau memberkati hamba engkau yang dulu itu, maka berkatilah aku dengan izinmu. Bukan meyakini kekuatannya. Itu harus kita garis bawah ya. Dan sekarang kita melihat adat-adat ya, yang kalau di dalam ilmu usul fiqh itu ada namanya al-adatu muhakkam. Ada yang namanya al-adatu ghairu muhakkam. Arti al-adatu muhakkam, adat yang bisa dijadikan landasan hukum. Bagaimana? Misalnya ada adat yang tidak menyimpang. Apa? Ada adatnya pemberkatan. Misalnya dari kaum Sunda ataupun dari kaum Aceh. Ya, biasanya kalau di Aceh ada adat yang namanya pesiju. Ya, mencipratkan air pakai dedaunan dengan tujuan, ya Allah, dengan izin engkau, sedingin ini makhlukmu yang dinamakan air, maka dinginkanlah keluarga ini. Itu namanya pesiju. Maka apakah adat itu menentang? Tidak. Karena adat itu membacakan kalimah-kalimah mulia dengan izin daripada Allah Ta'ala, dengan izin kekuatan daripada Allah. Air engkau ciptakan dingin, maka dinginkanlah keluarganya, jangan pernah adanya pertikaian. Lalu al-adatu ghairu muhakkam. Dulu di era-era Aceh ada yang namanya sejarah namanya Rabu Abih. Ya. Rabu akhir bulan Safar. Ya. Masyarakat meyakini bahwa di Rabu terakhir bulan Safar itu tempat diturunkannya bala dan penyakit dari arah lelautan. Dulu era orang Aceh dulu sering banget itu potong kepala kerbau kasih ke laut. Lalu kemudian era berkembangnya syariat Islam, kemudian apa? Dihilangkan adat-adat yang seperti itu, menggantikan adat-adat yang lebih baik, yaitu dengan sholat Rabu terakhir bulan Safar. Ya, menggantikan dengan sholat. Menunjukkan apa? Adat itu jika mengikuti hukum boleh. Namun jika adat menyelewengkan hukum, yaitu dengan adanya ritus-ritus ataupun ritual yang menyalahi daripada akidah, maka itu akan ditolakkan. Kita lanjut. Jadi di antara semua konten Kumaila, baru kali ini saya setuju dengan dia. Baru kali ini saya nggak hujat dia. Karena dia benar. Ya. Jadi nggak ada yang namanya irhas, karomah, mukjizat. Itu sesuatu yang diusahakan terus dapat. Itu nggak ada. Diusahakan, step by step, jalani ini baru ini dan ini baru ini, kemudian dapat. Nah itu nggak ada. Jadi jangan percaya tarikah-tarikah yang seperti itu yang menjanjikan jalan di atas air, terbang di udara. Karena era masa sahabat sendiri, sahabat ke rumah Nabi nggak terbang. Sahabat masih naik unta ke rumah Nabi ataupun berjalan dengan kakinya ke rumah Nabi. Akan tetapi apa? Mengikuti ibadah para ulama itu boleh. Misalnya ada ulama yang selesai sholatnya membaca surah Waqiah misalnya. Ya kan? Membaca surah Al-Qalam. Kita bersanad kepada beliau, menginginkan ibadah yang sama seperti beliau. Tapi beliau karamah gitu. Artinya ada bonus dari Allah karena ibadahnya, Allah berikan dia karamah. Bukan karena beliau menuntut itu, mencari karamah tersebut, bukan. Tapi bonus daripada Allah untuk beliau mendapati karamah tersebut. Lalu dengan adanya karamah yang seperti demikian, itu menunjukkan apa? Bahwa ya ilmu karamah, ilmu irhas, ataupun ilmu mukjizat, ya karena Allah pilih dan karena Allah mau, dia orang dapat. Bukan karena menuntut. Tapi yang kita tinjau daripada para ulama tersebut, kenapa kita berzikir sejalan dengan beliau? Ya bukan karena karamahnya. Ya karena kita ingin beramal sama seperti amalan beliau. Di mana beliau diberkati karena amalannya. Beliau diberkati dan dicintai Allah karena amalannya. Ya Allah, izinkan aku mengikuti amalannya yang membuat engkau juga memberkati aku sama sepertinya. Dengan izinmu, maka berkatilah aku ya Allah. Tidak ada karamah-karamah yang kita harap. Jadi hati-hati dengan tarikah-tarikah yang mengatakan dapatin ini, tembus ke sini dapat. No, itu tak sama sekali tidak ada. Bahkan, ingat, perjanjian iblis dalam Al-Quran, ya Allah, karena engkau telah menghukumku sesat, karena aku tidak mau sujud kepada Adam, karena kesombonganku, maka izinkanlah aku menyesatkan manusia. Di mana penjelasan dalam hadis, bahwa segala kekuatan iblis Allah berikan. Termasuk penyamarannya masuk ke dalam otak manusia, masuk ke dalam jantung manusia, ya, membisikkan jantung agar memompa keras. Misalnya gini, masuk ke jantung, ya, mengkondisikan jantung agar memompa keras saat kemudian orang marah, darahnya memuncak, kemudian keluar lafal-lafal cerai. Ya itu memang izin dari Allah.
Ataupun saat kemudian orang ragu dengan keimanannya, meyakini Tuhan yang lain misalnya, maka iblis tidak akan ragu untuk datang ke dalam mimpinya dan membentuk ketuhanan yang lain yang dia yakini, yang kira-kira dia akan mendurhakai Allah. Kalau dia saat itu lagi membayangkan, ya, sering nonton film India misalnya kan, sering membayangkan Brahmana, Siwa, Krishna, ya kan, dia bayang-bayangin gitu. Tiba-tiba di dalam segi pembayangannya dia ingat, ya Allah, Engkau tidak pernah terlihat. Gitu kan, dia bayangin kan. Tapi setelah aku nonton film India, ya kan, begitu mereka membakarkan api, Merisa soto merisa maya, ya kan, seolah-olah Tuhannya itu hadir dan tampil di depan mereka gitu kan, seolah-olah Tuhannya itu tampil di depan mereka. Ya kata biasanya dibaca apa? Kabikushi kabihema gitu kan, membayangkan karena klimaksnya pemikiran dia tadi, bukan klimaks ya, kritis pemikiran tadi, Tuhan itu ada ataupun tidak, kenapa Tuhan aku nggak pernah kelihatan karena aku di Islam, apakah Tuhan Hindu itu benar? Wah, jangan takut dan jangan ragu ketika kemudian Anda tidur dan bermimpi terhadap Tuhan-Tuhannya mereka, karena itu dikatakan dalam Al-Quran adalah apa? Ulahnya jin dan ulahnya iblis, di mana iblis diberikan kekuatan penuh untuk masuk ke dalam pikiran manusia, alam bawah sadarnya manusia, ke darah-darahnya manusia, sesuai iblis yang bertemu dengan Nabi Musa yang membocorkan 3 rahasianya. Katanya apa? Kata iblis, andaikan manusia itu sedang marah, aku berada di dalam darahnya, di mana aku akan membuat darah itu memuncak dan menggebu, hingga kemudian orang itu di dalam marahnya tidak akan mempedulikan baik dan buruk, segalanya halal baginya. Lalu apalagi iblis dikatakan, salah satu daripada rahasiaku daripada 2 hubungan. Andaikan hubungan itu belum berjalin ke arah yang diridhoi Allah, yang diridhoi Allah, yang diingini oleh Allah, maka aku akan datang di setiap kelopak matanya. Aku akan datang di setiap kelopak matanya, akan membuat semuanya indah, semuanya terarah, semuanya lebih baik. Yang membuat mereka ujung-ujungnya apa? Staycation. Yang membuat apa? Mereka mengabaikan yang namanya keharaman di sisi Allah. Untuk membuat apa? Mereka itu berpaling dari Allah dan melakukan zina. Lalu andaikan ketika kemudian mereka itu ingin sedang bertengkar, maka aku akan datang di setiap darahnya, di kelopak matanya. Andaikan 2 pasangan yang sedang menyatu, ya, 2 pasangan yang sedang menyatu ini terlalu sedang bertengkar. Lalu di saat kemudian mereka bertengkar, apa tugasku Musa? Tugas aku datang di matanya, tugasku datang di pendengarannya untuk membisikkan segala sesuatu yang negatif. Di dalam matanya membisikkan sesuatu yang membuatnya marah. Maka kami melupakan indahnya pernikahan. Yang kami pikirkan harus bercerai. Itulah yang aku datangi Musa, ya. Setelah kemudian dia memberikan rahasianya. Maka jangan heran, ya, kalau ada orang-orang tiba-tiba, ya, sedang mencari Tuhan, ya kan. Dia tidak yakin lagi dengan Allah. Kenapa? Dia menganggap Allah Ta'ala tidak adil, tidak sama seperti agama lain yang datang tiba-tiba bisa lihat Tuhan dalam bentuk patung, ya kan. Dia tidur tiba-tiba mimpi Yesus, wajar. Kenapa? Ya itu tugas iblis. Karena itu kata Al-Quran, jangankan Kristen, menjadi Tuhan Hindu dia bisa, menjadi Tuhan Buddha dia bisa. Yang penting jangan imani Allah. Karena apa? Dia meminta pertangguhan kepada Allah. Ya Allah, aku minta pertangguhan terhadapmu karena kau menghukumku sesat. Maka izinkan neraka itu kunikmati bareng manusia, bareng khalifah-khalifah yang kau ciptakan ini. Maka izinkan aku punya kekuatan untuk menyesatkan mereka. Jadi jangan heran tiba-tiba mimpi Yesus, ya. You know lah. Dan juga yang kita di Islam, bagaimana cara dia memalingkan iman? Dengan mempercayai ada kalimah-kalimah, yang kalimah tersebut akan membuatnya terbang di udara, ya. Terbang di udara, jalan di atas air. Wah, Masya Allah, itu tidak ada, teman-teman. Karena yang namanya karamah, irhas, mukjizat, dan semua itu karena diilhamkan Allah. Dan bahkan orang yang sudah mempunyai karamah, dia sudah nggak tahu dirinya sendiri siapa. Yang dia tahu antara dia dengan Allah. Dan tidak ada yang menggempar-gemporkan saya punya karamah, masuklah ke ajaran saya dan berkaramah bareng saya. No, tidak ada. Justru ada banyak, ya, seperti biasa. Iblis akan datang berwujudkan seakan-akan itu malaikat dan mengatakan engkau telah karamah dan diberikan segala kekuatan tersebut. Setelah itu apa? Pelan-pelan ayatullah ganti jadi tumbal. Adanya korban darah, adanya korban manusia, banyaklah. Sajen dan semuanya. Akhirnya apa? Mensyirikkan Tuhan. Ya, hati-hati teman-teman. Jadi iblis itu ingat saja dia punya kekuatan dan kekuatan penuh itu diberikan oleh Allah.
yang dia tidak bisa, yaitu meracuni otak manusia. Tapi apa? Membisikkan, menstigma otak manusia dan mensugesti otak manusia hingga kemudian kembali ke arah manusia tersebut menerima ataupun tidak. Jadi jangan heran tiba-tiba mimpi Yesus. Ingatlah, ini kekuatan yang dibilang Al-Quran, ini kekuatan jin, ini tiba-tiba dia ngebentuk Yesus. Oh enggak, iya nih gitu. Karena apa? Kalau kita ingin berpikir, setiap agama memimpikan Tuhannya. Lalu ini hati-hati teman-teman. Hati-hatinya gini. Kita tidak meyakini pocong, Dracula, misalnya kan, kuntilanak, gundurwo, kan mbah ijo, kan lembu hitam, itu nggak apa-apa. Tapi tidak meyakini adanya jin, nah itu masuk ke dalam ranah murtad. Kenapa Bang Daman? Ini. Karena kita jelaskan ya. Karena apa? Konsekuensinya tidak meyakini adanya jin, tidak meyakini apa yang Nabi sampaikan. Seakan-akan yang mengatakan Nabi sedang menceritakan sesuatu yang dongeng. Padahal itu justru meyakini jin tersebut sebagai wujud antisipasi kita terhadap ada satunya golongan jahat, kalau kata Bang Juma ya. Ada satu golongan jahat ya, yaitu dengan dinamakan jin kafir, yang jin itu tugasnya menyesatkan manusia. Namun kita tidak percaya itu, bahkan Allah sendiri telah menerangkan itu misalnya. Nah dia. Kita buka data dulu. Mana dia? Nih, ayat ketiga aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa Allah ingatkan? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang mukmin tersebut? Adalah orang yang beriman terhadap yang gaib ini disampaikan oleh Rasulullah, yang mendirikan salat dan menafkahi sebagian rezeki kami yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi meyakini adanya jin, meyakini adanya syaitan, yang tugas daripada syaitan itu merayu manusia ke arah kesesatan, itu wajib. Tapi kalau soal percaya kuntilanak, ya itu nggak apa-apa. Misalnya nggak percaya kuntilanak itu nggak jadi masalah. Tidak akan menggugurkan keimananmu. Tapi kalau kamu tidak percaya jin, ya itu yang jadi masalah. Kenapa? Seperti ibaratnya gini, Rasulullah menjabarkan tentang jin, Rasulullah menjabarkan tentang iblis, Rasulullah menjabarkan tentang segala malaikat. Bukankah itu semuanya gaib? Ya. Kamu pernah lihat malaikat? Belum kan? Adakah yang sudah melihat malaikat? Belum ada. Tapi kenapa landasan iman terjadi? Ya karena kita percaya. Karena kita berada di Islam, maka kita akan meyakini malaikat. Karena apa? Yang menyampaikan adalah Al-Amin. Siapa Al-Amin tersebut? Rasulullah SAW yang tidak pernah berbohong di dalam kata-katanya. Jadi keimanan seorang sejati yaitu meyakini bahwa yang gaib itu terjadi. Namun kita meyakini jin, apakah beriman kepada jin? No, beriman kepada Allah terhadap yang gaibnya itu ada. Salah satunya apa? Jin. Dengan tugasnya apa? Menyesatkan umatnya. Dengan menyesatkan manusia. Dengan segala kekuatannya. Yang penting, manusia itu keluar daripada jalan Allah. Nah, kalau yang seperti ini jangan contoh teman-teman. Tiba-tiba dia nggak percaya jin karena mungkin nggak pernah lihat. Dia aja nggak pernah lihat manis, tapi dia percaya pas ngerasain gula, manis gitu. Ketiga, orang Islam percaya jin. Lu kira Yahudi nggak percaya jin? Kitabnya banyak menyemat tentang iblis-iblis. Belum lagi kitab Oten juga menyemat tentang kepercayaan iblis. Cuma mereka meyakini aneh ya. Karena gini, kita di Islam meyakini segala sesuatu apapun yang diciptakan Allah, itu tidak ada yang lepas daripada kekuatan Allah. Tapi kalau mereka meyakini apa? Tuhan tidak menciptakan iblis. Lalu siapa yang menciptakan iblis? Apakah dia setara sama seperti Tuhan? Tidak diciptakan. Gitu. Tapi kalau kita di agama kita Muslim meyakini apa? Semua ciptaan Allah. Tapi kenapa Allah menciptakan jin untuk menggoda? Kapan Allah menciptakan jin untuk menggoda? Kapan Allah menciptakan jin untuk menggoda manusia? Tidak. Kapan Allah menciptakan jin untuk menyesatkan manusia? Kapan? Tidak. Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Manusia, jin, apapun yang ada di muka bumi ini buat nyembah Allah. Tapi yang memilih menggoda manusia, menyesatkan manusia, jin. Karena karena satu kesombongannya, aku api dan dia tanah. Jadi yang menyesatkan manusia apa? Allah. Bukan dia yang mau. Allah hanya membiarkan, silakan. Dan kalau manusia mengikuti jin apa mengikuti aku, kata Rasulullah silakan.
Karena jin kan dengan mudah ya di era Nabi Adam tinggal sujud aja udah aman, dia udah masuk surga, nggak perlu capek-capek gitu kan. Tapi salah sendiri karena kesombongannya mempertangguhkan diri sampai hari kiamat. Itu yang jadi masalah, ya kan? Nah, jadi Allah menciptakan iblis. Untuk apa Allah menciptakan iblis? Untuk beribadah kepadanya. Lalu kenapa dia menyesatkan manusia? Siapa yang mau? Emang Allah yang mau dia menyesatkan manusia? Tidak. Dia yang meminta. Ya Allah, daripada aku sujud ke Adam, mending aku sesatin orang manusia. Salah Allah? Tidak, salah dirinya yang memilih untuk menyesatkan manusia dan yang tergantung budaya gitu. Kepada setan oke. Ya. Setan Kalimantan juga beda sama setan Medan nanti ya kan. Beda sama setan Afghanistan, beda sama setan Papua, beda sama setan Mesir. Oke, kalau setan. Ya, tapi kalau syaitan, jin, iblis itu harus diyakini. Kalau kita Islam, Kumaila. Kalau kita nggak Islam, ya lu pikirin diri. Karena apa? Yang nyampai Rasulullah alamin, orang yang tidak berbohong. Makanya dikatakan apa? Salah satu keimanan sejati seorang muslim itu percaya tentang yang gaib, surga, neraka, azab kubur dan semuanya. Percayanya karena apa? Sistem kepercayaan. Benar apa kata dia? Tapi kepercayaan penuh karena yang menyampaikan itu Rasulullah. Era-era sebelum Islam itu meyakini adanya pocong. Percaya nggak Mbak Kumaila? Dan itu adanya di Israel. Nggak percaya? Itu nggak dari Islam langsung gitu. Dari Israel, dari kitabnya orang Israel yang ditulis dengan bahasa Romawi gitu. Jin. Nih. Kita buka ya Mbak Kumaila ya. Nah ini. Oke, Mbak Kumaila boleh dibuka di sini. Jadi kalau mau percaya masalah apa tadi? Masalah pocong ya. Kalau Mbak Kumaila nggak percaya Al-Qur'an, mending percaya Bible aja deh. Karena kalau di Bible ada ini. Lihat nih Kak, baca ya sama-sama kita. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang-binatang gurun dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana. Dan jin-jin akan melompat-lompat. Itu dia. Jin akan melompat-lompat. Jin apa ayo? Setan apa ayo lompat-lompat? Nah, ya udah, kalau dalam Islam itu cuma disuruh percaya kita syaitan, iblis sama jin yang dimana tugasnya adalah menyesatkan dan membisikkan manusia. Namun jin terbagi ada jin kafir dan jin Islam. Artinya jin yang kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, jadi nubuatan pocong juga ada gitu. Kalau mau, tapi kalau di kitab kita nggak ada tuh jin-jin yang model kayak gitu ya, yang jadi yang ngeper gitu nggak ada. Oke, lanjut. Ini sistem pemikirannya. Gini, nggak ada gini Kumaila ya kan? Ini menunjukkan apa? Begitu banyak Anda tidak tahu tentang keilmuan dalam Islam. Allah membuka Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Allah membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Allah menunjukkan kasih sayangnya. Apa kasih sayangnya? Ada yang namanya Rahman, yaitu kasih sayang Allah ke seluruh makhluk, termasuk orang yang tidak menyembahnya. Ada Rahim yang dikhususkan kepada orang Islam. Ar-Rahman, yaitu dengan ketika adanya kebaikan daripada orang kafir, Allah akan membalasnya di dunia. Makanya jangan heran orang kafir itu maju. Jangan heran mereka dibahagiakan dalam dunia. Saat dia berbuat baik, Allah akan kasih, nih ambil. Lu buat baik berapa kemarin? 10.000, nih ambil. Lu buat baik berapa? Nih ambil balasannya, Allah makmurkan kehidupannya. Tapi ingat, mereka tidak punya balasan kekal. Tapi kita, kadang Allah uji, gua simpan dulu ye, buat balasan kekal lu nanti, siap. Gua simpan dulu ya, sholat lu ya, oke. Gua simpan dulu ya kebaikan lu, oke. Begitu udah di akhirat, masukkan dia ke surga karena kecintaanku terhadapnya. Karena begitu tabahnya dia menghadapi dunia, hingga kemudian aku berani menjamin surga untuknya, dan surga ini layak untuk dia. Kita terjawab, dan itu selamanya. Lah mereka, siapa suruh mengkufurkan Allah? Jadi Tuhan yang adil itu gini. Fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Allah memberikan kita surga bukan karena ibadah, tapi Allah memberikan kita surga karena Allah cinta terhadap kita. Dan karena kita cinta Allah, Allah cinta kita, bonusnya surga. Wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Ketika Allah mengazab, itu karena keadilan Tuhan terhadap manusia. Karena apa? Dengan mudah manusia aja bisa membedakan mana racun dan makanan, yang dia pilih makanan bukan racun. Lalu kenapa? Di dalam prosesi akalnya memilih baik dan buruk, dia mengambil yang buruk.
Padahal tadi racun dan makanan, dia bebas bisa makan keduanya, tapi dia lebih memilih makanan. Tapi dalam memilih sikap baik dan buruk, kenapa dia pilih buruk? Begitu juga antara Tuhan dan bukan Tuhan. Experience daripada otaknya dapat membawaki bahwa hidup Kristen itu bukan pilihanmu, tapi mati Kristen adalah pilihanmu. Hidup Hindu itu adalah bukan pilihanmu, tapi mati Hindu adalah pilihanmu. Hidup Buddha bukan pilihanmu, tapi mati Buddha itu adalah pilihanmu. Menunjukkan apa? Kalian ditentukan keagamaan karena daripada sistem penurunan daripada tradisi, daripada keibuan ataupun keayahan, mewarisi agama turunan keluarga. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Tafakkur, berfikir, menggunakan akalmu. Tidakkah engkau lihat kenapa engkau bedakan dengan monyet? Seharusnya engkau sama seperti monyet, ngapain pakai baju? Tentengkan kemaluanmu, sama seperti mereka. Tapi engkau adanya malu hingga kau tutupi kan? Itu otakmu bekerja. Lalu kenapa kamu menyembah segala sesuatu selain aku yang kamu dapati kelemahannya? Oh, karena engkau tidak kelihatan ya Allah. Bukankah setiap hamba, setiap Tuhan yang kalian sebutkan juga tidak kelihatan? Kalian mengatakan menyembah Yesus hari ini, kalian tidak melihat Yesus. Kalian mengatakan hari ini menyembah Siwa Brahmana si Krishna, kalian tidak lihat. Kalian juga menyembah para dewa yang kalian tidak lihat. Tapi kalian mendeskripsikan seakan-akan terlihat. Kalian hanya dibohongi oleh otak kalian sendiri, di mana mulut kalian berbicara, otak kalian mengkonsumsi, justru itu adalah saling mengkhianati. Lalu saat kalian menerima Tuhan kalian yang lemah, yang bahkan kalian belum pernah lihat, lalu kalian kenapa memprotes aku yang tidak terlihat? Bukankah telah kukatakan kepada Musa? Apa yang kukatakan kepada Musa? Ketika Musa berdoa kepadaku, Rabbi arini, wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Kata Allah, easy itu mudah tuh, tapi lam yarani, belum sanggup engkau melihatku. Artinya apa? Jika suatu saat adanya kesanggupan, engkau akan melihatku. Maka Allah akan menjawab semuanya. Di dalam Al-Qiyamah dikatakan, beribadahlah kalian. Nikmat tertinggi itu melihat Allah. Artinya apa? Allah tidak mengiming-imingkan dirinya. Suatu saat aku akan memperlihatkan diri kepada kalian. Tergantung sejauh apa iman kalian. Loh, kalau kalian ujung-ujungnya karena tidak mau beribadah kepadaku, ingatlah aku akan menjadi rahasia seumur hidup untukmu. Makanlah nerakaku dan engkau tidak akan pernah melihatku. Tapi kalian yang muslimun, suatu saat kalian akan melihatku, maka akan bertemu denganku. Masya Allah, luar biasa. Kita mempertanyakan agama, teman-teman. Kenapa kita wajar mempertanyakan agama? Masyarakat menanyakan, ini si pembicara muslim apa bukan? Bukan karena sinisme. Walan tarda ankal yahudu wa nasara hatta tatabi'a milatahum. Tidak ada keridhaan daripada orang yang beragama selain Islam. Selain apa? Mempertontonkan dan bahkan pelan-pelan akan mengajak kita untuk mengikuti agamanya. Dan itu sudah pasti, dan itu sudah pasti ketentuan. Ya, untuk menunjukkan apa? Pelan-pelan dia menjadi pemateri. Lama-lama menjadi teman makan. Dan lama-lama mulai ditusuk-tusuk tuh. Hingga kemudian apa? Kamu memilih, ataupun paling kurang apa? Kamu mengabaikan tentang Allah Ta'ala sebagai ma'bud billah. Sebagai yang paling layak untuk disembah. Dan kamu meyakini dengan liberalnya kamu, semua agama itu benar. Yang mereka tuju yaitu Tuhan yang satu, tapi dengan konsepsi berbeda. Itu pemikiran yang paling bodoh tuh. Tuhan adalah patung, yaitu Allah. Tuhan adalah manusia, itu Allah. Yes, pluralisme itu sesuatu yang nggak tahu gue bilang dah. Benar, misalnya kayak si Kumaila lakuin ini. Ya, ini memperkaya diri dengan menggunakan agama. Tidak ngerti Islam, banyak keilmuan Islam yang dia tidak kuasai, ya kan? Bermodalkan ijazah universitas tafsir, bermodalkan sertifikat tahfidz, ya kan? Tapi ilmu dasar keislaman dia nggak tahu. Tentang siapa otoritas tertinggi penjabaran Al-Quran, dia nggak tahu. Lalu apa yang kemudian kita akan ini? Apa namanya itu? Apa yang kemudian kita akan pegang dari ini orang? Kecuali dia adalah Rasul ke-26. Nah, di situ kita kalah. Masalahnya Rasul khatam di era Rasulullah. Di era dia nggak ada lagi Rasul. Jadi kalau dia adalah Rasul selanjutnya, ya kita harus dengar dia. Masalahnya kita nggak bisa dengar dia karena Rasul terakhir kita ya Rasulullah. Oke, sekian saja yang di YouTube. Ya, terima kasih banyak. Ntar lagi kita akan mereaksi beberapa video lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang di YouTube. Jazakallah. Itu reaksi kita pada hari ini ya, tentang kekeliruan di dalam memahami. Jadi hati-hatilah dalam memahami satu kondisi agama ya teman-teman ya. Karena belum tentu orang yang berada di dalam agama tersebut memahami keagamaannya sendiri. Dan saya juga tidak meyakini bahwa apa yang saya yakini itu benar. Tapi yang saya tahu,
Segala sesuatu yang dibawa oleh pikiran dan dibawa oleh logika dan tidak bisa dibantah oleh logika siapapun, itu benar. Contoh, andaikan saya berpikir seperti ini, tapi orang lain tidak setuju karena dia punya pemikiran seperti lain, menunjukkan apa? Logikamu dan logika dia patut dicari titik temunya. Tapi saya meyakini apa yang saya pikirin ini, kalau orang mau berpikir sama seperti yang saya pikirkan, tidak ada yang patut ditolak. Maka ini ranahnya adalah kebenaran. Itu yang harus kita ketahui ya teman-teman. Jadi menunjukkan apa? Saya hanya menyuguhkan pemikiran logika terhadap kita, bahwa bukan meyakini agama banyak, Tuhan juga banyak. Tidak. Meyakini agama banyak sama dengan meyakini segala Tuhan yang disuguhkan di dalam agama tersebut semuanya benar. Lalu apakah ini sebuah kejadian yang harus kita toleran? Tidak bisa. Dan juga di dalam video ini kita pahami bahwa hati-hati dengan azimat-azimat dan jimat-jimat yang menyemat-nyemat ayat-ayat Al-Quran, menyelewengkan maknanya dengan tujuan membangun kontrak dengan jin, membangun kontrak dengan iblis, yang itu akan merusak akidah. Terima kasih banyak. Jazakallah teman-teman. Tetap selalu stay bersama Al-Mantiki Reaction. Saya undur diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memerzukna ya Rabbi fahman nabina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya rahman rahimin. Allahu Akbar.